Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahabli rizqan wasi'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul khasyiyah wujuhu yawma idin khasyiyah amilatun nasibah tasla naron hamiyah tusqa min ainun aniyah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusminu wa la yughni min ju' wujuhu yawma idin na'imah li sa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah. Sadaqallahu 'azim. Sadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan iman untuk senantiasa bersolawat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini senantiasa kita benar-benar lakukan dengan ikhlas dan ridha karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peranan dalam diri kita setiap harinya merupakan suatu peranan yang paling penting, yaitu bisa meletakkan diri kita, bisa meletakkan iman kita, bisa mengerti posisi kita sebagai hamba Allah yang benar-benar bisa mendapatkan rahmat, hidayah, dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan tujuan manusia. Manusia senantiasa berlomba-lomba dalam hal suatu kebaikan, berlomba-lomba dalam suatu hal yang menuju munajat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hamba-hamba Allah yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Hamba-hamba Allah yang jujur. Ketika manusia di dalam kelengahan 1 detik, 2 detik, 4 detik, maka ada figur-figur tertentu yang memanfaatkan situasi dalam kelonggaran ini. Siapa itu? Yaitu hamba Allah yang bernama Iblis. Iblis selalu mencari lengahnya manusia. Iblis juga berjuang keras untuk bisa seperti manusia, menghafal Quran, mengaji. Dia berusaha untuk bisa itu. Tujuannya apa? Bukan ingin masuk surga, bukan ingin menjadi taat sebagai hamba Allah, bukan. Tujuannya adalah untuk mengelabui manusia itu supaya manusia terjerumus ke dalam lembah kenistaan dan kehinaan. Dengan tipu daya iblis yang mereka lakukan, mengaku aku ini Allah, dengan membaca ayat-ayat Allah, kita sudah tertipu. Maka dari itu pentingnya kita sebagai hamba Allah yang punya iman, sebagai hamba Allah yang senantiasa meletakkan diri kita pada posisi kesempurnaan. Posisi kesempurnaan bagaimanakah itu? Dijawab dalam surat, yaitu aqimus sholata lidulukis samsi ila hilalil lail wa Qur'anan fajri inna Qur'an fajri kana masyhuda. Ini jawabannya. Aqimis sholah. Ketika manusia di dalam suatu hal untuk menetapkan iman kita, memantapkan iman kita, maka aqimus sholata. Laksanakan, jalankan sholat. Sholat 5 waktu, oke. Sholat sunnah, oke. Aqimis sholah. Jalankan sholat dulu 5 waktu sholat fardu, yang merupakan suatu komponen yang paling penting pada diri kita
untuk nanti dihisab. Hisab pertama ingat apa? Sholat kita, sholat fardu kita. Setelah itu sholat sunnah. Aqimis sholatah liduluki samsi, mulai matahari tenggelam, ila ghosakil lail, sampai munculnya yaitu pertengahan malam. Di antara jam berapa? Jam 12, oke. Pokoknya setelah jam 12. Puncak-puncaknya jam 2 sampai 3 dan 4. 2, 3 ini puncak-puncaknya. Wa Qur'anan fajri. 3 ke 4 ini wa Qur'anan fajri. Yaitu sesungguhnya sampai menjalankan sholat subuh. Inna Qur'anan fajri kana masuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ini pentingnya. Jadi ketika kita sholat dalam ayat ini, aqimus sholah, laksanakan ayo sholat. Sholat fardu. Kemudian setelah fardu aqimus sholah, laksanakan sholat sunnah juga. Liduluki samsi, mulai matahari tenggelam. Terus kemudian ila ghosakil lail, di pertengahan qiyamul lail. Di pertengahan malam, ini jam berapa? Jam 2 sampai jam 3 tadi yang Ustaz pernah. 1 sampai 2 mulai naik. 2, 3 ini yang penting kita. Kemudian 4, 3 ke 4 wa Qur'anan fajri, yaitu sholat subuh. Ini persiapan sholat subuh. Raqatal fajri khairum min dunya wa fiha. Jadi sholat subuh itu lebih baik. As-sholatu fajri khairu daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sholat sebelum subuh, qabla subuh, ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau sudah tahu seperti ini, raqnatal fajri, raqnatal qabla subuh khairum min dunya wa ma fiha. Kalau sudah tahu seperti ini, maka kita lakukan semuanya ini sesuai dengan itu tadi, inna Qur'anan fajri kana masyhuda. Nah, sekarang yang jadi permasalahan di sini adalah tadi illa ghosakil lail. Illa ghosakil lail, di pertengahan malam. Apa yang harus kita lakukan? Apa Ustaz yang harus kita lakukan? Urutannya bagaimana Ustaz? Bangun kita, mandi kita. Kemudian apa yang kita lakukan? Yaitu pertama adalah sholat sunnah wudhu. 2 rakaat. Setelah sholat sunnah wudhu, kemudian apa yang kita lakukan? Ini antara jam 2 sampai jam 3. Setelah sholat sunnah wudhu, apa yang kita lakukan? Sholat sunnah taubatan nasuhah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuhah asa rabbukum ayyukaffaru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Sampai Allah berikan ampunan kepada kita. Kemudian setelah sholat taubat, berapa rakaat? 2 rakaat boleh. 4 rakaat 2 salam boleh. Setelah itu dilanjut dengan ayat berikutnya. Wa minal laili fatahaj bihi nafilatala. Wa minal lail, di sepertiga malam ini lakukanlah salat tahajud. Wa minal laili fatahaj bihi nafilatala, sebagai pahala tambahan buat kita. Laksanakan ini sholat tahajud. Sholat tahajud, kalau bisa langsung 8 rakaat, 4 salam, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Ini penting buat kita. Jadi qiyamul lail ini benar-benar kita bisa nangis sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tahajud ini. Mereka yang ahli tahajud akan mendapatkan 4 keistimewaan. Diangkatlah maqam mahmudah, diangkatlah derajat kita ke tingkat yang tinggi. Ketika memulai segala sesuatu dituntun oleh Allah,
mengakhiri segala sesuatu dituntun oleh Allah, dan dijaga, yang keempat dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala apa orang yang ingin berbuat jahat kepada kita. Banyak sekarang orang iri, dengki, ini pengen itu. Banyak sekarang rasa iri ini banyak dimiliki seorang. Lebih baik, lebih lagi di era zaman sekarang ini. Sholat tahajud. Orang sholat tahajud mukanya di siang hari bersinar. Orang sholat tahajud rezekinya berlimpah. Orang yang sholat tahajud diberikan berkah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Istiqomah. Harus istiqomah, jangan sampai putus-putus. Orang sholat tahajud senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa urusannya. Ustaz, saya sering sholat tahajud, tidak pernah lepas Ustaz. Tapi doa saya belum dikabulkan. Jangan berprasangka jelek sama Allah. Kembali kita ilal khasyiin, kembali kita bagaimana kekhusyuan kita? Bagaimana sholat kita? Apakah sholat kita bisa khusyuk apa belum? Ini permasalahannya, kita koreksi. Khusyuk itu bagaimana? Khusyuk itu orang ketika sudah memulai sholat ini sudah fokus. Itu khusyuk. Belum lagi sudah masuk sholat, apalagi sudah masuk sholat, sudah mendengar dengan ayat-ayat, kemudian kita artikan semuanya, akan nangislah kita. Ini khusyuk. Bukan ketika kita sholat kemudian pikiran kita ngalor, ngidul, geram yang ke kanan ke kiri. Bukan. Ketika kita sholat tahajud pikiran kita hanya duniawi. Bukan. Khusyuk kita ada ketika kita mohon Allah memberikan maghfirah kepada kita. Kita nangis. Banyak dosa yang kita pikul ini sekarang ini. Karena beban-beban dosa inilah yang mengotori diri kita sehingga doa-doa kita tidak terkabulkan. Kemudian setelah sholat tahajud, wa minal laili fatahazbihi nafilatan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qurbi adkhina mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasyira. Setelah sholat tahajud, maka apa yang kita lakukan? Sholat hajat. Ini sholat hajat kalau bisa 4 rakaat 2 salam. Rakaat pertama baca qul huwallahu ahad di surahnya, baca qul huwallahu ahad 10 kali. Rakaat kedua di surahnya baca qul huwallahu ahad al-ikhlas 20 kali. Kemudian salam. Kemudian lakukan sholat hajat lagi. Rakaat pertama lagi Al-Fatihah, kemudian al-ikhlas 30 kali. Rakaat kedua Al-Fatihah, kemudian baca al-ikhlas 40 kali. Sehingga totalnya genaplah 100 salam, kemudian kita salam. Kemudian kita sujud pada Allah Subhanahu wa taala. Mohon apa yang kita minta. Lakukan ini secara istiqomah. Inilah yang dinamakan aqimis shalah lidulukis samsi ila ghasaqil lail wa qur'anan fajri inna qur'anan fajri kana masyhuda. Ini mencakup semuanya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita wirid. Dan lakukan di akhir surat tadi bisa ditambah dengan surat witir. Kemudian kita wirid. Baca apa? Baca istighfar. Minimal 100 kali. Jadi jam 2 sampai jam 3 kita sudah selesai sholat qiyamul lail. Kemudian dilanjut dengan antara jam 3 sampai jam 4. Kini kita lanjut sambil menunggu datangnya sholat subuh. Wiritan. Baca istighfar 1000 kali kalau bisa. Kemudian baca sholawat nariyah 100 kali. Baca sholawat sallallahu ala Muhammad 1000 kali. Baca lagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin kalau masih punya waktu. Sambil menunggu subuh ini. Jika masih ada waktu lagi, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Baca ini 100 kali. Insya Allah dengan ini semua kita lakukan istiqomah tiap hari. Allah tidak akan tinggal diam. Fadkuruni adkurkum waskuruli walatakfurun waskuruli. Dan taat dengan menjalankan ketaatan dengan apa? Menjalankan perintah-perintah Allah. Ini penting buat kita lakukan.
Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Mohonlah pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan tetap menjalankan salat. Innallaha ma'asyabirin. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hamba yang sabar. Ini kita lakukan terus. Istiqomah. Begitu masuk ke dalam waktu subuh, imsak, langsung kita menjalankan rakaat al-fajri khairu min dunya wa ma fiha. Laksanakan salat qoblal subuh yang istimewanya lebih mulia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Sambil nunggu salat subuh. Habis salat subuh jangan sampai kita tidur. Kita lakukan sampai kita salat duha. Andai kata ini kita jalankan secara istiqomah, kita jalankan benar rutin, amalannya sedikit tapi rutin istiqomah, maka Allah gak akan tinggal diam. Allah akan memberikan suatu hadiah yang pasti buat hambanya. Kapan itu? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang punya rencana ini semua. Makanya tidak usah dikhawatirkan. Ketentuan-ketentuan yang Allah berikan, qadri khairi wa syari, kodrat-kodrat Allah yang berikan pada kita, asal niat kita, asal amaliyah kita benar amal yang bagus, nanti akan diberikan hal yang bagus. Ujian pun diberikan oleh Allah dengan ujian yang bagus. Kita bisa melewati dengan kesempurnaan-kesempurnaan yang iman yang kita miliki. Dengan sisa-sisa iman yang kita punya. Kekuatan-kekuatan iman untuk menghancurkan kekuatan iblis yang merenggut diri kita. Ini. Makanya pentingnya sholat sunnah. Makanya itu tadi urutan sholat di malam hari. Kalau bisa dilakukan seperti ini. Inilah amaliyah-amaliyah kita. Insya Allah apabila kita jalankan. Insya Allah. Setidak-tidaknya bisa mengkaji daripada ayat aqimus shalah liduluki samsi illa ghasaqil lail wa qur'anan fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi urutannya salat sunah wudu 2 rakaat, kemudian salat sunah taubat terserah berapa rakaat, dilanjut dengan salat tahajud, dilanjut dengan salat sunah hajat, dilanjut dengan salat witir kalau bisa. Kemudian istighfar, baca sholawat, kemudian baca istighfar, kemudian zikir diperbanyak, zikir sampai menuju waktu subuh. Ya ayyuhalladzina amanu dzikran katsira wasabbihu bikrata wa asilah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatul dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita perbanyak zikir kita. Sebagaimana ayat Allah yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha dzikran katsira wasabbihu bukrata wa asila. Ini merupakan suatu ketentuan yang bagus buat diri kita agar kita tidak terganjal dengan suatu hal kekufuran dan kekafiran, kemusyrikan dan kemunafikan. Semoga bermanfaat apa yang kita kaji. Mari kita lakukan salat sunnah qiyamul lail liduluki samsi ila ghasaqil lail. Ini mari kita lakukan bersama-sama. Warka'u ma'ar raki'in. Salat kita benar-benar kita fokuskan khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.